Dalam hidup kita tidak pernah lepas dari pelanggaran, kesalahan, dan dosa. Hal ini karena kita manusia lemah dan terbatas. Kita boleh berjanji untuk tidak melakukan lagi kesalahan dan dosa. Namun kenyataannya tetap saja kita dapat jatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Karena itu, yang kita butuhkan adalah pengampunan. Yang kita butuhkan adalah hati yang penuh belas kasihan yang mau untuk menerima kita kembali. Kalau kita mengharapkan pengampunan dari orang lain, lalu mengapa kita merasa sulit untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Mengapa kita enggan untuk menerima permohonan maaf dari sesama kita? Banyak orang lebih suka menyimpan dendam. Saat dendam itu dipelihara, maka akan menimbulkan akar pahit. Akar pahit akan membuat hidup kita kehilangan damai sejahtera. Tuhan tak pernah mengajarkan dendam. Namun Dia selalu mengajarkan kasih yang penuh dengan pengampunan. Sebagai orang yang telah ditebus Kristus dan diberi hidup baru, kita dipanggil untuk mengampuni, bahkan mengasihi dan membalas kejahatan sesama dengan kebaikan. Tak peduli mereka sudah meminta maaf atau belum. Ketika kita tidak sudi melepaskan pengampunan, hati kita akan dibelenggu oleh kejengkelan, kemarahan, dan kepahitan. Hidup menjadi tidak nyaman, susah tidur, makan tak enak, relasi jadi beku, penuh dengan prasangka. Sebab kesalahan dan dosa itu sampah. Ketika kita enggan membereskan dan menunggu mereka meminta maaf, kita menimbun sampah di dalam hati dan membuat hidup kita menderita. Seolah-olah kita tersandra dalam penjara buatan sendiri sambil dikelilingi para algojo yang siap menyiksa. Jika kita tidak mampu mengampuni saat orang lain melukai hati kita, datanglah kepada Tuhan, sebab hanya Dialah yang mampu dan sanggup menyembuhkan luka hati yang tersembunyi. Saat kita membuka pintu pengampunan, maka berkat yang dari sorga itu pun akan mengalir ke dalam hati dan kehidupan kita. Sebagai orang beriman, kita harus selalu punya hati yang berbelas kasih. Satu-satunya cara supaya kita bisa mengampuni orang lain adalah renungkanlah seberapa besar pengampunan Tuhan pada kita. Itulah yang harus membuat pengampunan kita tidak terbatas, seperti halnya kasih Tuhan kepada orang-orang berdosa seperti kita. Kita mengampuni karena Allah terlebih dahulu mengampuni kita. Jika kita sulit untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ingatlah bagaimana Tuhan mengampuni kesalahan kita tanpa mengingat-ingat lagi. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Tidak peduli seberapa berdosanya kita, pengampunannya telah menghapuskan semua kesalahan kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba,
akan menjadi putih seperti bulu domba. Oleh sebab itu, sebagai orang beriman, kita harus selalu memberikan pengampunan kepada mereka yang bersalah kepada kita. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Jangan penjarakan hidup kita dengan keengganan mengampuni.